Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainatun Nafisa Purnama dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan membahas tentang firewall filter. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan belajar filter rules dalam firewall. Filter rules itu adalah untuk memblokir paket. Misalkan ketika ingin blokir paket ping dari laptop atau PC ke router, itu menggunakan yang dinamakan input. Input adalah memblokir paket yang menuju router, yang berarti DST-nya itu selalu router. Yang kedua, ingin melakukan blokir dari router ke laptop atau dari router ke internet, kita menggunakan yang namanya output. Fungsi output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Jika output itu source-nya pasti router. Yang ketiga, untuk forward itu ketika ingin memblokir paket dari laptop ke internet, jadi melewati router. Arti dari forward adalah memblokir paket yang melewati router. Jadi shard DST forward itu bukan dari routernya. Nah, selanjutnya ada konsep if then pada firewall. Pertama kita masuk ke Winbox, kemudian ke IP, terus ke firewall. Di sini ada tab general, advanced, extract action, dan static. Nah, di tab general ini adalah sebagai if, jadi if adalah sebagai parameter suatu paket akan kita terima atau kita blokir. Lalu di tab action ini adalah blokir ping dari laptop. Misalkan ada contoh kasus ingin blokir ping ICMP dari laptop atau PC, misalkan 10.10.10.254. Nah, masuk ke tab general, lalu chainnya kita tentukan yaitu input, karena tadi kita ingin memblokir ping dari laptop ke router. Kemudian search addressnya kita isikan IP laptop yang tadi yaitu 10.10.254, terus pokoknya protokolnya ACMP karena yang akan kita blokir adalah ping. Lalu masuk ke tab action, actionnya kita dropkan karena ingin memblokir. Nah, jadi ini adalah cara konfigurasi dari yang pertama. Kedua yaitu ingin blokir akses Facebook di laptop. Nah, untuk laptopnya misalkan sama seperti tadi 10.10.10.254. Portnya yaitu 443. Yang pertama kan 1111 itu untuk IP Facebook, lalu actionnya kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang firewall strategi. Pertama-tama kita bikin topologi dulu ya. Yang pertama root, lalu kemo optionnya diganti, lalu tambahkan PC. Misalkan kita punya 100 PC, ganti menjadi NAT, sumber internet, kemudian kita hubungkan dari sumber internet ke mikrotik. Nah, di sini misalkan kita punya 100 PC, terus untuk contoh 100 PC komputer atau PC 2 komputer tidak bisa ping ke 8.8.8.898 bisa, yaitu cara yang pertama kita bikin 98 rule escape dan 1 rule drop. Cara yang kedua kita bikin drop view accept, sedangkan cara yang kedua itu kita bikin 2 rule drop dan 1 rule accept, jadi lebih mudah dengan cara yang kedua.
kita cuma bikin 3 rule saja. Contoh lagi, kita pengen 2 komputer bisa ping ke 8.8.8 dan sisanya tidak bisa. Kita praktik saja untuk kasus yang pertama, yaitu PC1 bisa ping ke router, sisanya tidak bisa ping ke router. Di sini chain apa yang akan kita gunakan, terus strategi apa yang kita gunakan. Jawabannya adalah chain yang akan kita gunakan adalah chain input, karena destination-nya adalah ke router. Terus strategi apa yang akan kita gunakan, yaitu accept view drop any. Oke, langsung saja ke praktiknya. Di sini kita masuk ke Winbox, kemudian masuk ke pada bagian IP, terus firewall, klik tambahkan di tab general. Chainnya kita gunakan chain input, lalu search addressnya kita isikan IP PC1 yaitu 10.10.10.254. Terus protokolnya kita ganti menjadi ICMP karena yang akan kita blokir adalah ping, lalu actionnya kita accept. Terus kita bikin lagi yang kedua, yaitu chainnya input, terus protokolnya ICMP dan actionnya dropkan search address dan destination addressnya kita kosongkan saja. Coba ke PC1, 2, dan 3. Yang pertama kita coba di PC1, kita ping ke 10.10. Berhasil ya teman-teman. Kita coba di PC2, lalu ping 20.20.20. Nah, tidak berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba pada PC yang ketiga, ping 30.30.30.1. Ini juga gagal ya. Jadi seperti ini untuk konfigurasi firewall virtual pada kasus yang pertama. PC kita ubah Ethernet mikrotik yang tadinya 4 kita ubah menjadi 6. Matikan dulu mikrotiknya, kemudian rename. Nah, di sini kita ubah Ethernetnya menjadi 6. Kemudian nyalakan kembali mikrotiknya. Kita tambahkan PC1. Nah, namanya kita ubah menjadi server, terus ikonnya di sini saya ubah juga. Di sini ikonnya saya bedakan dari PC ya, kemudian hubungkan dengan mikrotik. Setelah itu kita bikin label IP-nya, misalkan IP-nya adalah 192.168.1/24. Lalu apply. Setelah itu kita bikin IP-nya ya di Winbox. Kita buka dulu Winbox-nya, lalu IP address, klik tambah addressnya, kita isikan 192.168.1/24. Nah, interface-nya kita arahkan ke Ether 5, kemudian apply dan OK. Manual yaitu IP 192.168.1.2 karena tadi yang satu sudah dipakai. Lalu slice 24, terus 192.168.1.1.
adalah IP gateway. Setelah itu kita ping dengan IP gateway. Nah, sebelumnya kita nonaktifkan dulu konfigurasi drop kita yang ada di filter rules, baru kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, hanya beberapa PC 1 dan PC 3 bisa ping ke server, sisanya tidak bisa ping ke server. Chain apa yang kita gunakan, terus strategi apa yang akan kita gunakan. Nah, jawabannya adalah chain forward. Kenapa? Karena di sini search dan destination-nya tidak ada router, jadi PC 1 dan PC 3 artinya dari PC lalu destination-nya ke server, artinya melewati router. Oke, langsung saja konfigurasi. Sebelumnya kita masuk ke firewall, terus pada bagian general search address-nya masukin IP PC 1 yaitu 10.10.10.254, terus destination address-nya 192.168.1.2 dan protokolnya adalah ICMP. Nah, PC 3 di sini chain-nya forward, search address-nya 30.30.30.254, destination address-nya yaitu 192.168.1 dan .2, terus protokolnya ICMP. Action-nya kita accept, apply. Kemudian kita bikin yang drop-nya. Dan drop-nya forward, terus address-nya kita kosongkan, destination address-nya yaitu IP server, protokolnya ICMP, terus action-nya kita dropkan, apply, kemudian oke. Nah, hubungkan dengan IP PC 1. Nah, di sini tak bisa ya, atau timeout. Terus kita pingkan dengan PC 3 30.30.30.254 timeout. Setelah itu kita ping ke PC 2 20.20.20.254. Nah, TTL ya teman-teman. Kita coba juga ping ke server 192.168.1.2. Di sini juga berhasil ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk cara konfigurasi. Setelah itu kita akan menginstal Docker. Kita close lab, kemudian masuk pada bagian device, lalu kita pilih yang Ubuntu desktop. Di sini kita tunggu proses penginstalannya agak lama. Sudah selesai, kemudian kita tambahin satu PC lagi, namanya kita ubah menjadi Ubuntu server. Kemudian ikonnya kita samakan dengan ikon server Ethernet. Ethernetnya RDP aktifkan. Setelah itu dan hubungkan kabelnya dari Ubuntu server ke ICP.
Kemudian kita masuk ke Winbox, terus kita bikin IP addressnya, misalkan 192.168.21/24, ethernetnya menjadi ether 6. Lalu kita masuk ke DHCP server, terus DHCP setup, interface-nya kita arahkan ke ether 6, kemudian next, terus next. Nah, setelah itu nyalain Ubuntu-nya, terus kita buka, klik OK, terus kita tunggu. Nah, terus kita masuk ke menu terminal. Di sini ada dua, kita pilih yang M-terminal saja. Kita ketikkan saja perintah IPA. Untuk enter, sudah ada IP-nya 92.168.2.254/28. Kita coba ping ke 888. Nah, TTL artinya sudah connect dengan internet. Kemudian kita masuk ke Firefox, kita coba searching YouTube. Searching youtube.com. Nah, sudah masuk. Artinya kita sudah bisa internetan di sini ya. Setelah itu kita akan mencoba memblokir youtube.com ini. Kita masuk ke Winbox dulu, terus ke firewall. Kita tambahkan change-nya, kita pilih yang forward. Terus search address-nya kita kosongkan. Kemudian protokolnya diganti menjadi TCP dan destination portnya itu 443. Nah, pada bagian advance kita scroll ke bawah. Di sini ada TLS host. Nah, kita isikan youtube.com. Jangan lupa kita kasih tanda bintang pada awal dan akhirnya. Kemudian actionnya dropkan, lalu apply dan OK. Nah, kita coba apakah YouTube ini masih bisa diakses atau tidak, atau sudah keblokir. Nah, kita masuk ke titik ini, terus kita pilih yang private browsing, terus kita browsing youtube.com. Nah, di sini sudah keblokir. Kemudian di sini ada firewall lock. Di sini log prefixnya kita izinkan orang akses YouTube. Artinya apabila kita mengakses YouTube itu bakal ada Nah, di sini pada bagian log ini kelihatan semua siapa atau mana saja yang mengakses ke YouTube. Sekarang kita coba untuk refresh youtube.com-nya. Nah, sudah. Terus kita masuk Winbox. Nah, di bagian log ini sudah terlihat kalau orang akses YouTube itu
bisa kita lihat karena tadi baru saja si orang akses YouTube ini mengakseskan ke youtube.com. Nah, kita akan buat Minbox ini menjadi waktunya itu menjadi sesuai dengan kehidupan kita. Caranya kita masuk ke sistem, lalu time zone-nya kita ganti menjadi Asia Jakarta, kemudian apply OK. Nah, otomatis kita akan berubah ya. Nah, itu sudah ada waktunya di sini. Saya record jam malam. Nah, sesuai berhasil, kita bakal coba blokir akses YouTube sesuai waktu yang kita inginkan. Kita klik 2 kali, terus masuk ke menu ekstra, terus time. Di sini waktunya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Misalkan pada hari-hari yang lainnya itu kita tidak bisa akses, terus kemudian waktunya itu ganti saya sesuaikan dengan waktu recordnya, yaitu jam malam sampai jam. Lalu oke. Nah, sudah di sini artinya kita bisa akses. Terus misalkan kita coba lagi buat yang hari lainnya selain hari ini. Nah, di sini bakal ada tulisan inaktif. Kita sudah berhasil untuk. Nah, sekian untuk video saya kali ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.